Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika ya. Ahlan bika ya Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika ya Ustaz. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Sabahul khair. Sabahul nur. Alhamdulillah. Oke, baik. Selamat datang untuk kelas 7 Al-Mu'is. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, adapun apa yang kita akan pelajari nanti akan Ustaz bahas. Namun sebelum itu Ustaz akan absen dulu yang ada di sini saat ini. Bisa ada yang nggak hadir nggak? Siapa yang nggak hadir? Hah? Gosan ada. Oh, Gosan. Gosan yang nggak hadir siapa? Gosan. Ada Gosan. Lalu ada lagi nggak? Nggak ada. Jadi cuma Gosan aja. Kalian kan ketambahan satu. Lipat nggak hadir. Gosan sakit, Gosan sakit, Rifat sakit. Jadi ada 2. Jadi totalnya hanya 25 ya. Dan ketambahan Ihsan tadi. Oke, baik. Adapun nanti kita belajar apa sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, Ustaz sebelum itu mau coba tes uji konsentrasi kalian karena setiap pembelajaran apalagi sudah siang nih, sudah mendekati jam 12. Nah maka konsentrasi itu penting karena kita laki-laki sering sekali hilang konsentrasi, betul ya? Nah maka yuk kita coba, silakan semuanya berdiri. Udah dengan kursi panggung. Tepuk. Selamat pagi, siang, sore, pagi, sore, siang. Hari ini kita akan belajar dari satu platform, yaitu namanya adalah PictoBlocks. Ya, namanya adalah PictoBlocks. Nah, apa fungsinya kalian belajar ini? Apa fungsinya kalian belajar dari sebuah PictoBlocks ini? Jadi, kalian akan diminta untuk membuat sebuah konten sederhana karena materi kita adalah tentang algoritma pemrograman dan konten digital. Ya, nah maka bersiap untuk itu kita akan menggunakan PictoBlocks. Maka yuk silakan kalian buka PictoBlocks-nya. Pada sebuah konten PictoBlock. Apa itu PictoBlock? Yang pertama, PictoBlock adalah sebuah platform pemrograman visual berbasis blok yang dikembangkan dari fondasi Scratch. Platform ini dirancang khusus untuk anak-anak seperti kita semua, menawarkan cara yang menyenangkan dan interaktif untuk belajar konsep pengkodoan, ya kan? Pengkodoan visual berbasis blok dirancang untuk anak-anak dan pemula, dukungan proyek beragam. Oke, di game tadi itu drag and drop bukan? Apa harus kita klik lagi manual? Klik manual apa drag and drop? Drag and drop, kita tarik lepas, ya kan? Nah, maka ini salah satu interface atau tampilan yang lebih memudahkan dan ramah untuk anak, untuk kita semua lebih ramah gitu. Terus visualisasinya langsung, hasil pengkodoannya dapat dilihat secara langsung dalam bentuk animasi atau kontrol robotnya. Jadi kan kalau kita sudah masukin tanpa menunggu lama, kita bisa langsung play, bisa langsung mulai. Bener nggak yang kita masukin, langkah-langkahnya udah betul belum? Kalau misalkan langkahnya itu kurang tepat, bisa kita ganti, copot lagi, ganti lagi, copot lagi, ganti lagi. Nah maka itu lebih ramah. Lalu kemudian memudahkan pemahaman konsepnya, membantu pengguna memahami logika pemrograman tanpa hambatan yang sintaks. Maksudnya lebih kompleks, lebih sulit gitu. Oke, nah lanjut. Nah ini AI banget nih gambar-gambarnya. Oke, contoh proyek digital sederhana dengan sebuah PictoBlock. Yang pertama, animasi dan game interaktif seperti yang tadi Ustadz buat. Ustadz buat game itu baru tadi malam, baru banget tadi malam, masih hangat-hangatnya game itu, gitu kan? Robot WARKI untuk bergerak mengenali objek atau melakukan tugas-tugas tertentu. Contoh tugas tertentu. Tahu robot vacuum cleaner? Tahu. Ada yang punya nggak di rumah? Ada. Ada. Oke, vacuum cleaner itu dia pakai robot apa enggak? Robot sederhana, ya kan? Tugasnya ngapain aja? Bersih rumah. Oke, metode bersih rumah bagi robot itu, bagi dia bisa ngapain aja? Nyapu dia bisa, terus
Ngepel juga bisa ngepel. Bisa nggak ngepel? Bisa nggak? Bisa apa enggak nih? Bisa. Kamu punya? Bisa ngepel. Oke. Terus selain ngepel sama nyapu dia bisa apa lagi? Bersihin debu-debu. Betul, itu sama dengan nyapu. Ada lagi? Selain nyapu sama ngepel? Apa? Matiin lampu. Motong rumput. Oke. Nah, jadi kontrol robot QWERTY ini atau misalkan kita menyeting sebuah program robot, kita bisa setting sesuai dengan tugasnya. Jangan robot-robot pembersih kamu kasih tugas buat bangun rumah, nggak bisa, ya kan, dia ngangkatnya keberatan. Nah, kecuali robot-robot yang kemarin viral di Polri, kepolisian. Apa kemarin robotnya? Robot anjing. Ada robot yang bentuknya seperti anjing, ya kan? Satu lagi robot, ada dua kalau nggak salah. Satu lagi apa? Robot perang. Nah, mereka bisa nggak benar robot perang? Bisa. Benar. Kalau ketembak mereka mati nggak? Mati. Mati nggak? Mati. Konslet listriknya. Terus kalau mereka kena air mati nggak? Mati. Benar, kena air mati. Kalau listrik? Yakin mati? Enggak. Enggak, karena udah disetting untuk tidak mati. Kalau kena air doang, berarti banyak jam aja bisa waterproof gitu, apalagi robot gitu kan. Oke. Lalu ada nggak robot-robot yang seperti itu dengan semua model seperti itu? Apalagi Cina, nah, Cina luar biasa sekarang teknologinya ya. Pictoblosnya paling atas ya, yang ada gambar wajah kepala beruang tuh, ya ada kepala beruangnya. Ada kepala beruang. Kenapa? Kenapa nggak pakai scratch? Karena Pictoblocks itu lebih friendly untuk kita semua di sini. Kepala beruang. Ya. Nah, Nah, sebetulnya apa yang kita pelajari? Jadi yang pertama, kalian nanti dapat menyusun sebuah algoritma sederhana dalam bentuk blok yang nanti kita pakai di Pictoblocks ini. Lalu kemudian peserta didik dapat membuat proyek konten digital. Nanti misalkan pas setelah kita belajar ini, kita harus membuat sebuah konten, baik itu konten cerita berupa animasi di Pictoblocks ataupun games. Nanti saya sudah buat beberapa games yang mungkin bisa kalian jadikan sebuah referensi, ya. Nah, lalu kemudian kalian dapat memprestasikan atau mendiseminasikan. Jadi setelah kalian nanti buat games, membuat sebuah hasil karyanya, kalian nanti per kelompok akan masuk tunjuknya. Lalu kemudian nanti akan kalian presentasikan hasil dari apa yang kalian buat. Kalian buat apa? Gamenya seperti apa? Kalian buat cerita, maka ceritanya juga akan seperti apa? Seperti itu. Oke, siap ya? Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, nah, yuk silakan buka lagi di table baru, buka Blocky Games. Blockly Games nih. Blockly Game. Ustaz mau kalian mencoba mencerna bagaimana sistematis dari sebuah Pictoblocks, ya. Wow, Yes, buka Blocky Games. Kita belum. Nah, nanti dia akan muncul. Ada teka-teki, labirin, burung, kura-kura, film, musik, kolam bimbing dan kolam kali terakhir. Nah, coba kalian buka yang teka-teki. Coba buka yang teka-teki, coba selesaikan masalah yang ada di sana. Oke. Yuk, coba. Apa sih itu? Jadi coba kalian cari tuh. Di situ kan ada gambar hewan. Nah, ciri-cirinya ada apa aja hewan itu? Apakah burung itu dia bertelur atau dia berkembang biak? Atau misalkan ada ciri-ciri lain, apakah misalkan kodok dia berparuh atau tidak? Maka cari ciri-ciri yang sudah pasti. Oke, sip. Nah, dengarkan, tanpa sadar sebetulnya kalian sedang mencoba untuk menerapkan salah satu landasan berpikir komputasional. Nanti kita bahas di situ. Udah dipahami gimana sampai Ustazah Sela? Dah, oke. Udah belajar ya komputasional ya? Kita buka semua. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan?
Kalau di Scratch ada namanya sprite, ya kan? Pernah buka Scratch nggak? Enggak. Scratch itu ada. Jadi Pictoblox itu adalah sebuah program yang hampir mirip bahkan sama dengan Scratch sebetulnya. Tapi di Pictoblox ini kita nanti bisa mengembangkan dengan beberapa hal lainnya. Ustaz coba buka nih. Muat dari komputermu, saya udah buat 2 bahkan salah satu game ya. Ustaz buat apa Ustaz? Nah, Ustaz udah buat ini. Bagaimana cara memainkannya? Contoh, misalkan lagi. Harus dilompatin ya. Iya. Nah. Pasti ya. Nah, ya game over. Nah, kita bisa membuat game sederhana ini di Pictoblox, ya. Nah, satu lagi. Ustaz punya satu lagi, nanti bisa kalian praktekkan. Bisa ada Toby yang sedang bermain bola jadi kiper, ya. Ini coba kita jalankan. Kita harus masukkan bola ini ke dalam gawang. Nah, Tobinya yang ngejagain. Nanti gimana responnya ya? Kita lihat. Kita cari celah. Aduh, gagal, diketawain saya. Oke, lagi. Aduh, gagal lagi. Kita. Nah, set. Oke, gol. Mana lagi? Satu, sip. Nah, masuk. Oke, nah. Dengan begitu, kita bisa membuat berbagai macam games yang ada dengan fitur blok yang ada di sini. Oke, sekarang kalian lihat dulu. Di sini sudah diganti dengan bahasa Indonesia belum? Supaya lebih mudah. Sudah belum? Gimana caranya? Caranya perhatikan ada di sini. Nah, nih. Silakan ganti ke bahasa Indonesia supaya mudah. Sudah. Ya, mau ganti ke bahasa Arab juga boleh. Hah? Kamu bisa bahasa Inggris? Enakan bahasa Inggris? Keren, oke. Terus mau putar balik berapa derajat, terus dia misalkan mengarah ke arah siapa gitu kan, nanti bisa diatur lewat situ. Nah, lalu kemudian banyak nih di bawah, ubah Y sebesar Y dan X ada di sini ya. Dia kalau X kanan kiri, kalau Y atas bawah. Oke. Lalu tampilan. Nah, tampilan ini nanti berfungsi untuk menampilkan beberapa hal. Contoh, sesuai dengan namanya. Dia bisa menampilkan apa yang dia katakan. Nah, yang dikatakan itu kita ketik, dia mau ngomong apa. Gitu kayak tadi. Misalkan Ustadz berhasil ngegulin ke gawang, maka dia berkata gol. Tapi kalau misalkan dia terkena kiper atau terkena Tobinya, dia bilang gagal, gagal, ya kan? Itu bisa kita variasiin tergantung nanti permintaan kita. Lalu kemudian suara ini sudah pasti suara yang dikeluarkan oleh Tobi. Suara Tobinya akan seperti ini nih. Asli suara Tobi itu akan seperti mana nih suara Tobi itu yang nih Gran. Coba. Wah. Itu suara beruangnya ya. Nah, itu suara aslinya. Dan bisa kita tambahkan suara-suara lain. Kayak contoh, tadi Ustadz gagal ngegulin, ya kan? Maka suaranya akan seperti ini. Nah, ini gagal. Artinya gagal. Ini suara yang berhasil kalau kita ngegulin ke gawang. Nah, gitu. Nah, suara-suara itu bisa kita tambah pada blok suara. Maka akan terjadi apa? Nanti diisi lagi. Jadi ada perumpamaan jika-jikanya gitu. Kayak tadi berarti kalau seperti ini, jika bola menyentuh garis hitam atau masuk gawang, maka poinnya skornya akan bertambah, ya kan? Nah, itu kurang lebih. Atau jika Tobi menyentuh bola berarti gagal, tidak berhasil gol, seperti itu, ya. Itu poin dari blok kontrol. Sensor. Nah, untuk sensor ini yang udah Ustadz pakai itu pada jika menyentuh bola, ya kan? Ini kan di Tobi nih, di Tobi. Jika Tobi ini menyentuh bola, maka mainkan suara bom. Bom yang mana tadi? Bom. Yang gagal, ya, yang bom. Mainkan suara bom sampai selesai musiknya dan katakan hahaha gagal selama 2 detik. Nah, berarti satu ini ya tadi itu yang mengendalikan ketika dia gagal selamanya. Jadi harus selamanya. Kenapa harus selamanya? Karena kalau Ustadz gak kasih selamanya,
cuma sekali terus nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau saya ketik selamanya, maka dia akan terus bergerak sampai Ustadz tekan space, ya kan? Nanti dia akan menendang dan masuk ke arah gawang. Nah, kalau dia menyentuh bola berarti gagal. Nanti ada lagi beritanya di soccer ball. Nih contoh di soccer ballnya. Kalau dia gol maka dia akan apa? Nih, ada gambarnya. Oke, kalau dia gol dia akan, nah nih, ketika diklik bendera hijau, tempat kita ada bendera hijau semua? Ada di sebelah sini. Nah, ketika di bendera hijau, maka jika bola ini menyentuh warna hitam, kan artinya gol ya. Nah, maka dia harus memainkan suara magic spell atau suara yang kayak kering tadi itu. Nah, dan dia mengatakan gol, berarti tandanya adalah masuk seperti itu. Ya, mulai ke gambar. Ustadz mau nampilin sebuah video yang harus kalian lihat supaya kita nih buat game apa cuma buat dapat gambaran. Oke, tadi kan Mas di awal bilang ya kalau kalian diperbolehkan untuk membuat games atau membuat sebuah cerita. Nah, ceritanya gimana? Belum saya tunjukin kan nih. Saya akan tunjukin sebuah hasil bagaimana kalau itu dibuat sebuah cerita bergambar, cerita berupa animasi. Oke. Hanya ada 2 karakter, tidak bergerak juga, tapi nanti ada pergerakannya. Aku ulang tahun, aku mau membuat pesta. Are you sure? Oh, itu mah di Ada banyak daging segar untuk teman-temanmu. Kecil banget ya, makanya aku mau menghitung jumlah kalian. Nah, Yang ingat perasaan Raja Sulaiman. Oh, ngadain pesta. Hai Kancil, mau mengundang kita. Nah, ini dia, mau ditipu nih. Mau dipanggil nih. Gerombolan satu. Pindah lagi dia. Mamahnya. Ganti baju. Nah, tadi bisa bilang dia bisa ganti baju. Mama, aku udah siap. Mama. Mana mamanya? Lah, wah, untung ada. Iya, ada apa di situ? Sampai di pantai. Asyik, kita sudah sampai. Mobilnya sampai bawa ke pasir. Mainnya hati-hati ya. Terus tenggelam. Oke, Mas. Oke, Mas. Oh, masih. Aku mau main air ah. Nah, kejebur dia terusan. Nah, sekarang Ustadz mau bagi per kelompok. Silakan kelompoknya 2 orang dan menggunakan 1 komputer aja. Kalian diskusinya di situ menggunakan 1 komputer, ya. Yang sekarang kita boleh langsung. Oke, yuk langsung berkelompok yuk. Apa ini? Ya, kita akan buat di kelompoknya masing-masing. Kita cara misalnya beruang gerak dari kanan ke kiri kanan. Cara misalkan beruang dari kanan ke kiri. Oke, ini mana perhatikan. Mana tadi Victor bloknya? Baseball. Nah, coba di sini bisa diganti nih. Bisa ditaruh bawah sini. Lalu kemudian gerak. Mau diganti kemana dulu? Maju ke depan. Pergi ke sini berarti. Mana coba lihat? Nah, Atau saya coba buka ini deh. kita main mobil ini main mobil. Harus beda apa sama? Satu kelompok harus sama, tapi kan beda sama kelompok lain nggak apa-apa. Sama aja Pak. Facebook kan bisa. Ayo, bukan ngomongin apa? Kalau masih bagian yang ini nggak apa-apa. Silakan ditiru, blok-bloknya diambil nih, dicontohin blok-bloknya. Tinggal diganti background sama ikonnya aja nih, coba. Ini cara mau Saya mau yang kayak gini juga. Ya boleh, tinggal aja ikonnya apa, karakternya apa. Nih, kita bikin cerita dulu ya. Kan ini. Ini agak sulit, saya bingung. Kita mulai. Kalau bisa, kan ini udah lempar. Habis dilempar, kena, balik lagi gimana? Oh, balik lagi berarti. Sensor kan tertutup. Iya. Kamu juga pakai topi. Cuma keren sama ya? Keren sama. cara lompat gimana?
Nyalin ini nggak usah. If touching it, Bisa. Gitu kan? Terus pas kena monster dapat poin. Coba kalau kena. Oh, musik. Kalau lompat tuh gimana? Bro. Bang, Ya. masa kamu bikin itu doang sih? Salah. Tuh, lihat Apa aja kamu di bikin sini. boss fight? Dia cari yang selangannya. Saya bisa. Tadi aku bisa. Nah, berdasarkan berarti tadi sisa skor ini harus bertambah ketika terkena kan? Nah, berarti sisa ini. Tadi ini udah tinggal Udah. cara untuk biar lompat. Oke, bentar. Ininya gerak terus. Kunci di sini. Oh iya, kan. Siarkannya nggak bisa tadi. Siarkan. Siarkan apa? Yang Pokoknya terakhir. Oh, yang ini ngomong. Bisa dong. Bisa dong. Kita lihat. Apa dia Udah coba kita roster tadi. Ya, master ya. Hewan loh. Ditiru ya si Hafiz Hafiz. Nah, cuma segitu, saya doang kok. Untuk buat dia jalan terus. Nah, ini kan main. Ini cara bomnya gimana ya? Bisa di sini aja. Nah, bom. Ini gerak apa? Oh, kayak gitu aja. Di kayak gitu. Enggak, enggak Ustaz. Ini buka. Ini ada di kontrol dulu ya kejadian dia. Masukin klik genderangnya, dia harus ada ya. Terus coba gerakin. Oke, gerakannya adalah dari meluncur. Meluncur yang ini. Saya udah nyanyi tapi Kalau di sini dia berapa poinnya, ya berapa x dan y-nya. Kalau di sini berapa x dan y-nya. Ada x dan y. Coba digerakin dulu. saya kembali. Tadi di belakang. Saya belum bisa lompat Ustaz. Ya, di Coba berhenti dulu.